Siapa yang tidak kenal dengan Sheila on 7? Grup band yang begitu populer lantaran lagunya yang sangat candu karena kerap sesuai dengan kondisi hati pendengarnya. Selain itu, sadarkah kalian bahwa hits-hits Sheila on 7 itu tidak lekang oleh waktu, tetap layak dengar di era modern ini meski lagunya sudah berumur 20 tahun lebih. Episode kali ini, IPM ingin mengajak kalian mengulas perjalanan karir Sheila on 7, di mana bulan ini superband ini berulang tahun yang ke-27. Sheila on 7 sendiri adalah band yang berasal dari kota pelajar Yogyakarta. Grup ini mulai populer di era 2000-an. Grup band ini juga sempat bernama Sheila Gang, band yang diisi oleh sekelompok murid SMA yang terdiri dari Ahdiat Duta Mojo atau duta vokal, Eros Chandra gitar, Sakti Ariseno gitar, Adam Subarkah bass, dan Anton Widyastanto drum pada 1996. Menilik lebih dalam, mulanya grup ini dibentuk oleh Adam dan Sakti. Keduanya memiliki band dengan nama WHY Gang. Kemudian, Adam mengajak Duta untuk ikut latihan band bersama. Duta dirangkul untuk dijadikan vokalis. Duta dipilih karena diketahui sering mengisi acara 17 Agustusan di komplek perumahan mereka. Duta kala itu biasa menyanyi dan Adam yang mengiringi Duta dengan gitar akustik. Setahun setelah itu, WHY Gang sempat vakum dalam beberapa waktu. Kemudian mereka bertemu dengan Eros. Akhirnya, keempat orang ini memutuskan untuk membuat sebuah band baru. Tak lama setelah itu, Eros mengajak Anton untuk ikut latihan band bersama WHY Gang. Nah, sesudah latihan band bersama inilah, mereka kemudian memutuskan untuk mengganti nama band mereka dengan nama Sheila Gang. Akhirnya, tanggal 6 Mei 1996 resmi menjadi hari kelahiran grup mereka. Sheila Gang kala itu aktif manggung dalam acara-acara pensi sekolah di Yogyakarta. Grup ini saat itu sering membawakan lagu-lagu barat seperti lagu dari Oasis, Bon Jovi, dan U2. Selain pensi, band ini juga sering mengikuti festival band di Jogja dan menyabet beberapa juara. Karena sering manggung di banyak festival-festival musik lokal, akhirnya band ini mulai mendapatkan penggemar. Hingga akhirnya, pada sekitaran tahun 97, salah satu program radio Geronimo FM Yogyakarta kian melambungkan nama mereka. Melalui demo tape lagu Kita, tidak butuh waktu yang lama karya band ini akhirnya mulai didengar dan direquest para penggemar radio di wilayah Yogyakarta. Bahkan, selama 3 bulan berturut-turut, lagu Kita berada di puncak tangga lagu ajang musikal J Indie 10 pada bulan Maret, April, dan Mei 1997. Demo lagu Kita yang merupakan demo tape pertama mereka, selain diputar di radio juga dibawa Eros ke Jakarta untuk ditawarkan ke produser musik besar. Dan kemudian, setelah 2 tahun berjalan, grup ini akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan emas. Mereka menaikkan kontrak rekaman dengan Sony Music Indonesia. Lalu, mereka memutuskan untuk mengganti nama mereka menjadi Sheila on 7. Nama ini diangkat dari kata Sheila, terinspirasi dari teman SMA Eros yang juga teman SD Adam dan Duta yang bernama Sheila. Sedangkan on 7 sendiri merujuk pada 7 tangga nada, yakni Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Di tangan Yan Johanna Sony Music Indonesia, mereka akhirnya merilis album perdana pada 16 Maret 1999 dengan tajuk Sheila on 7. Judul album tersebut sekaligus sebagai penanda jika nama band mereka yang sebelumnya Sheila Gang telah bertransformasi menjadi Sheila on 7. Kehadiran Sheila on 7 di belantika musik Indonesia waktu itu langsung menorehkan banyak sekali prestasi. Di antaranya,
menjadi satu-satunya band Indonesia yang mampu menjual album fisik sebanyak lebih dari 1 juta kopi. Bahkan 3 album berturut-turut mendapatkan capaian penjualan fisik album yang sangat besar, hingga mereka disebut sebagai band sejuta kopi. Mereka juga akhirnya memiliki pendengar setia di negara-negara tetangga dan sering manggung di sana, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Setelah merilis album ketiga bertajuk 07 Days pada 2002, Sheila on 7 sempat diterpa sebuah masalah. Masalah yang kala itu muncul adalah tindakan indisipliner, ketidakdisiplinan dan absennya Anton Widyastanto dengan alasan cuti dan keinginan Anton untuk liburan selepas Sheila on 7 menjalani tur 30 kota pada awal Agustus 2002. Bahkan Anton juga sempat menghilang. Ia merasa dirinya kelelahan dan kecapean karena tur panjang yang dilakukannya bersama Sheila on 7. Dengan absennya Anton, membuat Sheila on 7 kala itu tampil berempat memutuskan untuk memakai bantuan additional drummer, yaitu Kiki Mirano, drummer S Nanas, dan Cannonball, dan Harry Goro ex-drummer Club Project yang bergabung sementara untuk menggantikan Anton yang absen. Hal ini pada akhirnya terulang terus-menerus hingga akhirnya Sheila on 7 tanggal 18 Oktober 2004 mereka harus berpisah dengan sang drummer Anton. Menurut Anton Kurniawan, yaitu manajer Sheila on 7 saat itu, Anton Widyastanto dianggap tidak disiplin. Namun, menurut Anton Widyastanto sendiri, dirinya merasa bahwa saat itu dipaksa mengundurkan diri karena adanya sosok personil yang tidak menyukai keberadaan Anton. Saat itu, kemudian Brian yang tadinya adalah drummer band Tiket masuk sebagai additional flyer mengisi posisi drummer yang ditinggalkan Anton. Brian tampil bersama Sheila on 7 di berbagai tour untuk promo album Pejantan Tangguh. Album The Very Best of Sheila on 7 tahun 2005 menjadi karir rekaman studio pertama bagi Brian bersama Sheila on 7 sebagai additional player. Pada bulan Februari 2006, Sheila on 7 harus rela kehilangan personel lagi karena berpisah dengan sang gitaris Sakti Ariseno. Sakti mengundurkan diri di tengah proses rekaman album kelima, yaitu album 507. Karena keinginan Sakti untuk melanjutkan pendidikan ke Pakistan dan ingin mendalami ilmu agama. Duta pernah bercerita pada saat itu Sakti sedang di studio untuk proses tag lagu radio. Akan tetapi dari pagi hingga sore hari Sakti tidak mendapatkan hasil apa-apa. Lalu pada sore hari itu Sakti memilih pamit pulang. 2 hari kemudian, Sakti datang lagi di studio dan memutuskan untuk hengkang dari Sheila on 7. Namun, Sakti tetap memberikan penampilan terbaiknya lewat petikan gitar akustiknya. Tepatnya dalam lagu ciptaan Sakti sendiri yang berjudul Cahaya Terang. Pada saat proses rekaman album 507 sudah rampung dikerjakan dan siap dirilis, Sheila on 7 akhirnya mengangkat Brian menjadi drummer tetap Sheila on 7. Di tahun ini pula, Sheila on 7 terpilih sebagai salah satu pengisi album dengan hit single yang berjudul Pemenang sebagai theme song Piala Dunia 2006. Keterpurukan Sheila on 7 pun nampak di album kelima ini. Hal itu berdasar dari penjualan album yang kurang baik, termasuk jadwal manggung mereka yang menjadi semakin renggang frekuensinya. Di album ke-6 bertajuk Menentukan Arah dan album ke-7 bertajuk Berlayar juga bernasib sama. Namun, di luar itu, Sheila on 7 tetap menyelesaikan kontraknya dengan Sony Musik Indonesia sepanjang 16 tahun. Album ke-8 yaitu Musim Yang Baik dengan single andalan Lapang Dada menjadi album perpisahan mereka dengan pihak Sony Musik Indonesia. Hingga akhirnya
Setahun setelah Sheila on 7 mengambil keputusan untuk memilih jalur indie label, Sheila on 7 pun akhirnya bangkit dari keterpurukannya. Jadwal panggung Sheila on 7 jadi padat kembali, bahkan masuk lagi pada deretan nama band papan atas Indonesia dengan bayaran termahal. Pada 26 Januari 2018, Sheila on 7 merilis single pertama mereka yang berjudul Villain Favorit di bawah label mereka sendiri bernama 507 Records. Single yang semakin menggaungkan kebangkitan Sheila on 7 di tengah pergeseran generasi pendengar musik Indonesia. Lalu, di saat pandemi Covid yang melanda Indonesia memaksa band ini tidak melakukan aktivitas apapun termasuk manggung selama 2 tahun. Hingga kabar tak sedap lagi-lagi menimpa band Jogja ini. Hubungan kerja Sheila on 7 dengan Brian pun akhirnya harus berakhir karena adanya akumulasi perbedaan yang terus mengerucut sampai pada saat terjadinya pandemi yang melanda di awal tahun 2020 yang berujung pula pada ketidakjelasan kelanjutan masa depan Sheila on 7 saat itu. Namun, seiring berakhirnya pandemi, Sheila on 7 kini telah memulai lagi berusaha membawa kehidupan bermusik mereka ke tahap selanjutnya. Kini, kekosongan posisi drummer diisi oleh additional drummer yaitu Bonti Ramdan, anak dari basis Gigi, Thomas Ramdan. 6 Mei tahun ini adalah penanda 27 tahun berdirinya Sheila on 7, band yang sudah bisa kita katakan sebagai living legend. Semoga mereka yang tersisa di Sheila on 7 akan selalu bisa menemukan jalan untuk menyatukan langkah, terus menjalankan band yang kita cintai ini. Mari kita doakan, semoga mereka selalu dalam keadaan sehat dan musik mereka akan selalu ada untuk mengisi hari-hari kita semua ya gengs. Salam sehat musik Indonesia dan jalan terus.